Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Deibna Fasya, NPM 405211000078. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen kontrak terkait regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang konstruksi. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi metode kerja di lapangan, tetapi juga menuntut penyesuaian dalam aspek hukum dan regulasi. Dalam konteks ini, regulasi konstruksi terus berkembang agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Beberapa bentuk adaptasi hukum konstruksi terhadap era digital antara lain, yang pertama ada Sistem Informasi Jasa Konstruksi atau SIJK. Digunakan untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Sistem ini mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi data serta mempercepat proses perizinan dan administrasi. Yang kedua ada Building Information Modeling atau disingkat dengan BIM. Teknologi untuk mendukung efisiensi proyek dengan pemodelan digital. Yang ketiga ada tanda tangan elektronik. Digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Kehadiran fitur ini mendukung efisiensi dalam proses transaksi hukum secara daring sekaligus mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi keabsahan dokumen. Perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia. Seiring dengan transformasi digital, terdapat sejumlah tren dan arah kebijakan baru dalam hukum konstruksi di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek konstruksi memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional. Yang kedua, penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Model KPBU semakin banyak diterapkan dalam proyek infrastruktur di mana pemerintah menggandeng pihak swasta untuk pembiayaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri. Kerangka hukum dalam skema KPBU perlu dipahami agar pembagian tanggung jawab dan risiko dapat diatur secara adil. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Proyek berskala besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mendapat perhatian serius dalam aspek hukum dan pengawasan. Pemerintah mendapatkan tata kelola yang transparan dan berbasis regulasi untuk menghindari potensi konflik hukum dan menjamin akuntabilitas pelaksanaan. Hukum konstruksi merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pembangunan di Indonesia. Hukum ini membantu hal-hal pemilik seperti pemerintah, kontraktor, proyek, dan konsultan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi yang pertama adalah regulasi dan perizinan proyek. Proyek konstruksi wajib memenuhi berbagai regulasi teknis, perizinan lingkungan, dan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyusunan kontrak konstruksi yang kuat. Kontrak yang kuat dan jelas akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan proyek. Kontrak harus mencantumkan ruang lingkup kerja, jadwal, pembayaran, mekanisme, penyelesaian sengketa, hingga ketentuan force majeure. Yang ketiga, pengelolaan risiko dalam proyek konstruksi. Setiap proyek memiliki potensi risiko hukum, finansial, dan teknis. Pengelolaan risiko secara profesional dapat mengurangi kerugian dan mempercepat penanganan apabila terjadi masalah. Yang keempat, kepatuhan terhadap standar keselamatan lingkungan. Aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian utama dalam regulasi konstruksi. Pelanggaran terhadap standar ini dapat berujung pada sanksi hukum. Yang kelima, penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Mekanisme penyelesaian sengketa secara efisien baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase atau litigasi harus disiapkan sejak awal dalam kontrak untuk menghindari konflik berkepanjangan. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.
Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi merupakan bagian integral dari pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur. Proses ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan oleh pihak yang kompeten dan sesuai peraturan. Pengadaan pekerjaan konstruksi merujuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, irigasi, pelabuhan, dan lain-lain. Contohnya, sebuah pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan jalan tol sepanjang 50 km. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab membangun jalan tersebut sesuai spesifikasi teknis dan waktu yang disepakati. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi memacu layanan profesional yang disediakan konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain infrastruktur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Pengadaan pekerjaan konstruksi dari pemerintah membuka tender, lanjut ke pemenang tender, kontraktor akan melakukan teken kontrak dengan pemerintah. Selanjutnya kontraktor bertanggung jawab melaksanakan jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi. Pemerintah ingin menguji kelayakan bangunan kantor. Pemerintah menggunakan jasa konsultasi untuk studi kelayakan dan perancangan konstruksi, pengawasan terhadap konstruksi dengan keselamatan lingkungan kerja. Landasan teori dan regulasi diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengatur penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia termasuk hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang atau jasa pemerintah menyediakan pedoman umum dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh instalasi pemerintah. Pemerintahan PUPR Nomor 14 Tahun 2020 standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, mengatur standar dan tata cara pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Yang pertama, pengadaan kebutuhan proyek atau pembangunan jembatan, gedung sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, penyusunan anggaran dan sumber pendanaan. Yang ketiga, menetapkan metode pemilihan penyedia jasa atau tender terbuka, seleksi langsung, dan penunjukan langsung. Yang kedua, persiapan pengadaan, menyusun dokumen pemilihan penyedia jasa. Yang kedua, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi. Yang ketiga, evaluasi administrasi teknis dan harga penawaran. Yang ketiga, ada pelaksanaan kontrak. Pertama, penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Yang kedua, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi berskala untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat, penyelesaian dan serah terima pekerjaan. Pemeriksaan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Yang kedua, serah terima pekerjaan pertama dan akhir. Yang ketiga, evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.